Ya, pemirsa, kembali dalam IDX Precision Closing terkait sektor properti yang juga termasuk dalam sektor yang turut terdampak begitu ya oleh pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian kinerja dari emiten-emiten penyedia properti atau emiten-emiten yang bergerak di sektor properti yang ada di Bursa Efek Indonesia, terutama hingga kuartal 2 2020. Saya akan ajak Anda untuk melihat tiga emiten di sektor satu ini, apakah kemudian masih cukup positif dari sisi fundamental dan apakah kemudian bisa menjadi referensi untuk Anda di saat ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama terkait dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk yang sudah mencatatkan kinerja keuangan hingga kuartal 2 2020, di mana beberapa indikator dari kinerja keuangan Bumi Serpong Damai Tbk diantaranya dari sisi pendapatan. Bumi Serpong mencatatkan pendapatan senilai 2,33 triliun rupiah, terkontraksi dari raihan di periode yang sama di tahun lalu. Sementara jika kita lihat dari bottom line, net profit ataupun net loss, ternyata Bumi Serpong Damai membukukan net loss yang cukup besar senilai 89,3 miliar rupiah. Penurunan dari sisi kinerja raihan laba bersih atau rugi bersih yang cenderung mengalami penurunan begitu ya, ini diakibatkan oleh kontraksi yang cukup dalam dari sisi pendapatan perusahaan. Lantas dari sisi lainnya, bagaimana dengan sisi liabilitas? Bumi Serpong Damai mencatatkan liabilitas nilai 26,45 triliun rupiah, sementara ekuitas sebesar 33,95 triliun rupiah. Adapun total aset sebanyak 60,41 triliun rupiah. Dan jika kita lihat dari kinerja fundamental hingga kuartal 2 2020, bagaimana dengan pergerakan saham dari BSDE sendiri hingga saat ini? Adapun hingga penutupan perdagangan di sesi 1, saham BSDE kembali ditutup melemah, minus 1,99% setelah pada perdagangan kemarin masih cukup mampu menguat, bahkan cukup signifikan penguatan 10,22%. Namun secara year to date atau sejak awal tahun 2020, saham BSDE memang masih belum bisa keluar dari zona merah atau dari tekanan yang cukup kencang, di mana secara year to date saham BSDE sudah mencatatkan penurunan lebih dari 40%, tepatnya 41,04%. Ini berarti masih bisa menjadi perhatian untuk Anda meskipun kita lihat sektor properti kemarin masih cukup baik. Sementara itu BSDE juga menyatakan tengah mengajak atau bekerja sama dengan Midbana untuk membangun properti residensial kembali dengan lokasi di Tangerang dengan luas 100 hektar, dan ini tentunya menjadi salah satu agenda dari Bumi Serpong Damai untuk tetap menyediakan hunian-hunian bagi masyarakat yang memang saat ini masih cukup mencari. Meskipun memang kita tahu kinerjanya cukup berat, tapi agenda ekspansi tetap harus diteruskan oleh emiten salah satu ini. Mungkin Anda juga sudah memiliki salah satu hunian di bawah portofolio Bumi Serpong Damai Tbk, dan sekali lagi kinerjanya ternyata memang masih belum begitu positif, tapi kita harapkan nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 bisa menunjukkan pemulihan dari sisi kinerja. Sementara selain Bumi Serpong Damai Tbk, pemirsa, ada sejumlah emiten sektor properti lainnya, salah satunya yakni Summarecon Agung Tbk atau SMRA. Kita coba juga cermati bersama bagaimana kemudian kinerjanya hingga kuartal 2 2020. Beberapa indikator dari kinerja Summarecon Agung seperti yang dapat Anda cermati di layar televisi Anda, di mana dari sisi pendapatan Summarecon membukukan 2,18 triliun rupiah, sementara dari sisi laba bersih atau dari sisi bottom line Summarecon masih mampu untuk mencatatkan laba begitu ya senilai 10,2 miliar rupiah hingga akhir Juni 2020. Dari raihan yang positif ini tentunya masih menjadi hal yang cukup bisa kita apresiasi begitu ya, meskipun memang sektornya cukup terdampak begitu signifikan dari penerapan PSBB dan juga dari pandemi COVID-19. Sementara dari sisi neraca, dari sisi liabilitas 16,4 triliun rupiah dicatatkan oleh Summarecon Agung, dari sisi ekuitas 9,34 triliun rupiah, dan total aset senilai 25,75 triliun rupiah. Dan lagi-lagi Summarecon Agung juga menjadi salah satu emiten di sektor properti yang masih terus berusaha untuk menyediakan portofolio atau hunian-hunian bagi masyarakat. Salah satunya ini yang berlokasi di Bogor dengan kisaran harga memang cukup tinggi begitu ya, 1,4 hingga 9 miliar rupiah. Tapi tentunya ini menjadi salah satu cara bagi Summarecon Agung untuk tetap bisa menyediakan hunian-hunian yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat terhadap hunian yang cukup tinggi, di mana kita tahu memang kondisi backlog masih cukup tinggi, ketersediaan hunian yang masih cukup sedikit, sehingga akhirnya emiten-emiten di sektor properti turut harus bisa membantu bagaimana kemudian menyediakan hunian-hunian yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dan Summarecon Agung menjadi salah satu emiten yang mengagendakan hal tersebut dan bahkan sudah memulai proses pembangunan.
Selain Bumi Serpong Damai dan juga Sumarekon, kita coba lihat bersama bagaimana kemudian emiten lainnya juga bergerak di sektor yang sama, di sektor properti terutama dari sisi residensial. Ada PT Ciputra Development Tbk atau CTRA. Kita coba cermati bersama bagaimana kemudian kinerjanya sampai dengan sejauh ini. Dari Ciputra Development Tbk, revenue atau pendapatan ini tercatat sebesar 2,8 triliun rupiah. Kemudian dari sisi laba bersih 169,5 miliar rupiah, masih mampu mencatatkan pertumbuhan laba atau masih mampu mencatatkan angka laba meskipun terkontraksi begitu ya, belum bertumbuh, saya koreksi. Sementara dari sisi ekuitas dan juga aset ini sebesar 17,4 triliun rupiah, sementara aset sebesar 37,88 triliun rupiah. Sementara itu jika kita lihat, Ciputra juga menjadi salah satu emiten yang sangat agresif sekali untuk masuk ke tingkat hunian kategori menengah ke bawah begitu ya. Salah satunya bahkan ada salah satu proyek yang sudah diluncurkan di daerah Maja Tangerang, di mana ini menyasar masyarakat-masyarakat yang memang mencari hunian tidak terlalu mahal karena memang itu sangat terjangkau, di mana ini terbagi dalam sejumlah klaster, dan mungkin Anda juga menjadi salah satu peminat dari portofolio atau hunian yang sudah disediakan oleh Ciputra Development begitu ya. Semoga memang akhirnya itu bisa menjawab kebutuhan bagi Anda. Sementara jika kita lihat pergerakan harga saham dari Ciputra sendiri, kita coba cermati bersama pergerakan berdasarkan data RTI. Saham Ciputra pada hari ini melemah 1,44%, setelah kemarin juga mencatatkan pergerakan yang cukup positif 5,3%. Sementara secara year to date atau sejak awal tahun 2020, saham Ciputra Development masih terkoreksi 34,13%. Jadi emiten-emiten sektor properti memang sejak awal tahun masih cukup terkoreksi, masih bergerak di zona negatif, masih belum bisa keluar dari tekanan seiring dengan kondisi-kondisi yang ada. Meskipun kita lihat indeks harga properti residensial sepertinya perlahan-lahan sudah mulai menunjukkan pemulihan meskipun masih tipis sekali, hingga Agustus kemarin 1,59% begitu ya indeks harga properti residensial yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia. Tapi kita harapkan memang momentum yang ada ini membuat masyarakat atau mungkin Anda pemirsa juga kembali mencermati sektor properti, terutama bagi Anda yang memang ingin memiliki hunian, karena memang tadi seperti yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, momentum pandemi COVID-19, momentum yang cukup tepat untuk melakukan pembelian rumah seiring dengan adanya program-program yang disediakan begitu ya oleh berbagai emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan penyedia properti. Dan kinerja-kinerja tadi semoga juga bisa menjadi highlight untuk Anda, terutama bagi Anda investor yang memang memperhatikan sejumlah saham di sektor properti. Semoga tambahan informasi tadi bisa menjadi referensi untuk Anda di hari ini. IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.